kalau ada orang TNI yang mau masuk ke dunia sipil, sebenarnya kita tidak ada problem. Tapi tentu saja sebagaimana biasanya dan di negara-negara demokrasi itu orang militer yang masuk dalam dunia sipil itu harus diatur, dan pengaturannya nanti ada dalam undang-undang ini. Tentu kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita juga tidak ingin semangat reformasi tercederai. Sebenarnya sama dengan yang lalu, nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada yang berubah. Jadi dulu inisiatif DPR, supresnya sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah, dan dulu dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dulu. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam. Nah karena itu terkait dengan poin-poin yang ada di dalam, nanti bisa dicek tentang usulan revisi Undang-Undang TNI. Tidak ada bedanya dengan yang lalu. Selamat malam pemirsa, revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan, khususnya soal terbukanya jalan bagi prajurit aktif masuk ke jabatan sipil. Benarkah demi memperkuat koordinasi antar lembaga dan juga menghadapi tantangan keamanan nasional yang kian kompleks? Memang batas antara militer dan sipil yang dulu tegas kini mulai pudar. Benarkah ini menjadi salah satu cara untuk menghidupkan kembali dui fungsi dalam wajah baru, atau ternyata menjadi solusi dalam tantangan ke depan? Bersama saya Afina Malik, inilah Top Issue dengan tema militerisme kembali. Apakah amanah reformasi dikhianati? Baik, untuk membahasnya langsung saya perkenalkan narasumber yang berada di sebelah kiri saya, anggota Komisi 1 DPR Abraham Srijaya. Mas Abraham, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Yuk. Dan kemudian di sebelah kanan saya ada Wakil Direktur Imparsial Mas Hussein Ahmad. Mas Hussein, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, ini emang agak-agak imbang ya, ini kayak dua panelis lawan Mas Abraham satu. Susah sekali untuk mendapatkan narasumber untuk tema pada malam hari ini. Mas Abraham, terima kasih sudah hadir. Thank you. Mungkin bisa disampaikan, banyak yang juga masih belum secara tegas mengetahui kenapa sih revisi ini dianggap urgent untuk dilakukan sekarang. Apa pertimbangan utamanya? Ya, jadi sebelum saya masuk ke sana, kita masuk dulu kepada spirit terkait dengan RUU TNI ini. Jadi RUU TNI ini kita bahas karena untuk menjamin batasan-batasan wilayah fungsi dan tugas TNI. Ya. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil ini bukan barang baru. Ya. Dalam Undang-Undang 34 2004 pasal 47 ayat 2 itu sudah ada 10 lembaga yang dibolehkan diisi. Lalu berkembangnya zaman, ada ancaman bom seperti bom Bali 2, bom J. Marriott, dan lain-lain, dikeluarkanlah perpres perluasan kepada 3 instansi, yaitu BNPB, BNPT, dan Bakamla. Lalu berjalannya waktu lagi di tahun 2017 dibuatlah perpres mengenai BSSN, di mana sesuai dengan Undang-Undang TNI itu sebetulnya instansi yang diberikan itu pengecualian itu salah satunya adalah Sandi Negara, bukan Badan Siber dan Sandi Negara, tapi Sandi Negara. Tapi karena ada ancaman siber di situ, akhirnya masuklah. Karena ada ancaman cyber tersebut. Perjalannya ke depan ini ada ancaman-ancaman baru, ancaman global, khususnya terkait dengan ketahanan pangan maupun ketahanan energi. Dan terkait dengan ketahanan pangan ini pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Dan maka dari situ berlanjut. Dan untuk mengakomodir semua ancaman-ancaman ini perlu dilakukan revisi karena Undang-Undang TNI ini sudah 21 tahun yang lalu. Dan iPhone aja belum ada. Jadi sudah cukup, undang-undang sudah tua lah ya. Udah old tidak school relevan. Dan perlu relevan dengan situasi dan tantangan sekarang. Betul. Jadi itu semangatnya
terkait dengan RUU TNI. Dan semua itu jawabannya adalah membawa TNI aktif masuk mengisi jabatan sipil. Tantangan itu seakan-akan hanya bisa dijawab dan dituntaskan oleh masuknya TNI ke jabatan sipil. Ini menurut saya ya, ini menurut saya pribadi akan menimbulkan keuntungan buat negara kita apabila jabatan-jabatan sipil tersebut yang jabatan sipil tertentu diisi oleh perwira aktif TNI. Jadi menurut saya tidak semuanya, tapi tertentu. Ya. Tidak semua tapi tertentu. Contohnya ketahanan apa ya? pangan, ketahanan energi, infrastruktur. Itu objek vital yang diatur dalam Kepres 63 tahun 2016. Yang lainnya tentatif. Yang lainnya sambil menyusul. Karena gini, contoh kayak ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bercabangnya banyak. Contoh Kementerian Pertanian, Bulog, dan lain-lain. Ya itu. Jadi akan menguntungkan negara. Tadi tentu, Anda karena sebagai perwira aktif TNI, mereka memiliki akselerasi ketanggapan disiplin militer yang jauh lebih baik daripada sipil. Dan sudah terbukti tahun 2019 kemarin pada waktu COVID, apabila nggak ada TNI Polri, mungkin casualties di negara kita akan jauh lebih banyak. Dan kita harus berterima kasih kepada TNI Polri terkait dengan COVID kemarin. Yang COVID itu memang banyak pujian ya, kompak TNI Polri untuk menanggulangi COVID gitu ya. Tapi apakah akan menguntungkan kita negara? Mas Hussein punya catatannya nggak seperti apa? Ya, yang pertama kan TNI tidak pernah dididik untuk menjadi birokrat gitu ya. Dan kalau tadi alasannya bahwa perkembangan zaman itu sudah semakin kompleks itu, justru dengan argumentasi itulah sebetulnya pemerintah semestinya merekrut orang-orang yang memang spesialisasinya di situ. TNI itu dididik, dilatih, dibiayai, diberikan anggaran 130 sekian triliun, dibelikan Sukhoi, dibelikan tank Leopard, dibelikan kapal selam yang harganya sangat mahal, itu kan semata-mata untuk menghadapi ancaman perang. Bukan jadi direktur Bulog, bukan jadi, contohnya misalnya begini, kepala BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, kan TNI nggak dilatih untuk itu. Kan harusnya, meskipun ada irisan bahwa itu berkaitan dengan pertahanan loh. Memang. Karena itulah kemudian misalnya spesialisasi itulah dituntut gitu. Kalau mau jadi kepala Badan Siber dan Sandi Negara, ya orang yang memang terlatih untuk tentang siber dan sandi. Kan begitu. Bukan orang yang kemudian memang dilatih untuk berperang, membunuh dan menghancurkan, kemudian ditaruh di jabatan sipil yang padahal mereka tidak pernah dilatih dan dididik untuk itu. Tapi tadi argumentasinya Mas Abraham jelas bahwa ini kan lebih disiplin, dari sisi disiplin lebih bagus daripada TNI. Soal koordinasi juga mungkin lebih baik, punya pengalaman lebih baik. Saya kira itu relatif ya soal disiplin. Kita bisa lihat negara-negara maju yang Jepang misalnya, Amerika Serikat misalnya, walaupun dia sipil, dia juga disiplin. Ini kan soal bagaimana sebetulnya political will pemerintah gitu ya. Toh selama reformasi berjalan, selama ini penempatan di jabatan sipil itu diisi oleh sipil tidak menjadi masalah. Justru yang terjadi kita mengalami kemajuan yang sangat tinggi, ekonomi bertambah sangat luar biasa tanpa kemudian kita menarik jauh TNI ke dalam urusan sipil kepada gitu. Urusan sipil. Jadi betul. Anda melihat revisi ini apa membaca di balik itu apa bacaan Anda Mas? Tentu saja ini usaha untuk mengembalikan dui fungsi yang memang sudah terjadi. Sudah terjadi di luar ada revisi ini? Memang sudah terjadi. Memang sudah terjadi. Jadi revisi ini adalah upaya untuk melegitimasi kesalahan-kesalahan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, menarik jauh TNI ke dalam urusan sipil yang mana itu bukan urusannya. Jadi gitu ditarik dulu payung hukumnya baru dibahas. Betul. Kan banyak sekali sekarang urusan yang begitu. Dilantik dulu baru kemudian dicarikan dasar hukumnya, kan gitu. Ini kan cara-cara yang nggak benar. Kita percuma ya. Saya kebetulan lagi kuliah S3 di Brawijaya. Hukum, percuma saya kuliah S3 Brawijaya kalau kemudian kita semua ditabrak-tabrakin gitu. Nggak baik kan kayak gitu. Oke. Mas Abraham silakan dijawab itu semua argumentasinya. Yang pertama saya harus luruskan. Yang pertama bahwa meskipun perwira aktif TNI tersebut menduduki jabatan sipil, tetap yang menjadi salah satu persyaratan harus memiliki keahlian di bidang tersebut. Dan yang kedua, saya harus luruskan di sini juga untuk seluruh pemirsa bahwa dui fungsi ini tidak mungkin terulang kembali dan tidak bisa terulang kembali. Karena kita harus melihat lagi sejarah dui fungsi ini lahir. Karena dui fungsi ABRI ini lahir, ini bukan pada waktu Soeharto memimpin langsung lahir, enggak. Tapi ini kembali mundur pada waktu revolusi kemerdekaan.
Dari mana revolusi kemerdekaan, di mana militer ini ikut serta aktif dan diberikan tempat untuk menentukan arah negara untuk berperan aktif dalam sosial politik. Setelah itu masuk ke demokrasi parlementer semakin banyak, lalu dekret presiden, lalu demokrasi terpimpin, dan akhirnya G30 SPKI, baru naiknya Soeharto. Nah dari situ barusan muncul itu ada fraksi ABRI di DPR. Ya. Makanya ada muncul istilah ABG, ABRI, birokrat, Golkar. Ya kan? Dan fraksi ABRI di situ ditunjuk, tidak dipilih. Nah, dari situ barusan itu muncul namanya dui fungsi sebagai alat sosial politik dan pertahanan dan keamanan. Nah, kalau melihat yang sekarang ini, kenapa tidak mungkin adanya dui fungsi? Salah satunya adalah adanya pasal 39 Undang-Undang TNI. Nah, pasal 39 ini tidak kita revisi. Artinya perwira aktif TNI dilarang berpolitik. Dilarang berpolitik. Berpolitiknya praktis kan? Dia dilarang berpolitik, dilarang ikut pemilu, kontestasi, dan lain-lain. Nah, tapi dalam menjalankan tugasnya untuk pengamanan bidang-bidang tertentu itu diperbolehkan, bahkan diperbolehkan oleh aturan kita. Di mana aturannya? Aturannya ada di Undang-Undang TNI yang mengatur terkait dengan operasi militer selain perang. Salah satunya di situ disebutkan terkait dengan objek vital, pengamanan objek vital. Nah, apa itu pengamanan objek vital? Itu ada dalam Kepres 63 tahun 2018 atau 16 saya lupa, nanti lagi saya buka. Nah, salah satunya itu terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi kan orang kalau mendengar kata dui fungsi ABRI ini trauma ya, trauma masa Orde Baru terutama gitu. Dan Anda menjamin, DPR menjamin bahwa itu tidak akan terulang lagi. Sementara tadi Mas Hussein dengan data yang dimiliki dan pengamatan lebih jauh dari teman-teman imparsial mengatakan, loh justru ini cuma masalah pelegalannya aja kok, itu sudah terjadi bahkan sebelum-sebelumnya. Tidak mungkin, karena dalam posisi kita sekarang, kita ini menjunjung tinggi supremasi sipil itu masih ada. Karena pertanggungjawaban Panglima itu masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dengan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai sipil dan diawasi oleh DPR yang juga sipil. Jadi ini kekhawatirannya berlebihan menurut Anda? Oke, Bang Rey, saya minta kalau kemudian ada dua argumentasi yang saling bertolak belakang, bagaimana Bang Rey melihat ini? Ada revisi Undang-Undang TNI, kebanyakan memang menolak, mereka ini benar memang mengaspirasikan kekhawatiran atau memang nggak paham? Kita mau tanya aja sih sebetulnya tentaranya ya. Mereka mau pejabat negara apa militer, pertahanan negara. Itu aja tuh. Kalau mau pejabat negara ya sudah sekolah. Ya sekolah kejuruan lah, sekolah inilah macam-macam dan seterusnya itu. Ikut partai politik, ikut ini itu dan seterusnya. Tapi kalau Anda menginginkan sejak dari awal ikut pertahanan negara, ya Anda di militer. Jangan ikut-ikutan menjabat. Menjabat itu fungsinya adalah membuat kebijakan. Militer itu melaksanakan kebijakan, mengamankan pertahanan negara dari kemungkinan kebijakan itu diganggu dari pihak luar. Kan itu kira-kira fungsinya. Itu satu. Nah yang kedua, kita mau berdemokrasi atau mau negara suka-suka? Demokrasi dong. Nah itu dia. Kalau mau berdemokrasi, ya arus utamanya itu sipil. Tapi kalau mau negara suka-suka, ya sudah, nggak usah revisi-revisi lah. Buat aja sesuka-sukanya. Anda melihat yang ada penting tendensi masyarakat suka-suka itu? Anda melihat ada tendensi suka-suka itu? Loh, kan sudah terjadi. Kan itu dia yang disebutkan tadi. Ada 2.500 ya. 2.500 sekian yang di jabatan sipil. Di jabatan sipil. Kan Anggota udah terjadi. militer yang aktif. Yang ngomong TNI sendiri. Yang ngomong TNI sendiri. Di Lemhanas. Kebetulan saya hadir waktu itu. Gini Mbak, tadi saya mau sedikit tambahan sedikit ya soal dui fungsi. Dui fungsi itu jangan dipandang bahwa hanya saja TNI masuk ke partai politik, ada di parlemen. Jangan itu saya. Tapi TNI di jabatan sipil itu sudah dui fungsi. Karena dui fungsi itu kan fungsi sosial politik gitu ya. Saya mau contoh, ini bukan gejala lagi, sudah terjadi. Pada saat penunjukan PJ kepala daerah itu ada Bupati Seram bagian barat TNI aktif. Gubernur Aceh begitu ditunjuk masih TNI aktif, 2 hari kemudian baru mengundurkan diri. Ini sudah terjadi. Hari ini kita bisa lihat Seskap ya.
Mayor Teddy misalnya. Udah naik jabatan. Dilantik dulu, Udah nggak mayor lagi. dilantik dulu setingkat menteri, baru ketika orang rame-rame kritik, baru enggak Jabatan kok naik. ini sekretaris militer, ini tidak setingkat menteri gitu. Padahal itu tidak dimungkinkan dalam undang-undang TNI. Nggak ada dalam sejarah reformasi kita TNI aktif itu jadi menteri itu nggak ada. Tapi nggak ada Jadi kritik itu di DPR loh, saya lihat. Saya nggak ngerti. Jadi Kritik jangan itu di DPR. katakan. Ya, itulah itu yang saya sebut tadi. Kita ini mau negara berdemokrasi apa mau negara suka-suka? Betul. Jadi jangan katakan bahwa tidak ada dui fungsi yang sudah terjadi. Gimana juntrungannya? Militer dilatih membunuh, menghancurkan gitu ya, menguasai melawan musuh dengan kekuatan militer, ditaruh jabatan sipil bisnis lagi Direktur Bulog. Itu nggak masuk akal buat saya. Saya nggak pernah dengar ada TNI itu dilatih berbisnis tuh nggak pernah dengar saya, Mbak. Kasihan TNI-nya menjadi tidak profesional, tidak fokus menghadapi ancaman perang, dan itu secara tidak langsung menempatkan rakyat Indonesia dalam posisi yang berbahaya karena TNI jadi nggak fokus menghadapi ancaman perang. Oke, baik. Saya harus jeda. Kita nantikan tanggapan dari narasumber. Mas Abraham juga mau menanggapi, termasuk juga pertanyaan yang belum sempat dijawab. Apakah kemudian revisi dari Undang-Undang TNI akan mencederai demokrasi kita? Sejauh apa dampaknya yang perlu diantisipasi? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.